Kita lihat di tahun politik nih ya, dari mana aja bisa hoax ini tercipta, Bang. Betul. Melihat hal itu seperti apa, Bang? Seminimal mungkin agar ketika warga itu membaca sebuah produk dari media, kadang kan kita cuma baca thumbnailnya aja tuh, isinya kadang berbeda dengan thumbnail. Nah itu gimana caranya kita menghimbau? Pileg kemarin sudah selesai, bahkan ada sempat bukan hoax sih, mungkin kabar-kabar seperti misinformasi yang ada PSU, terus ada money politik di dalamnya. Abang melihat fenomena seperti itu seperti apa, Bang? Banyak ya black campaign itu saya aja mengalamin. Contoh yang saya dibilang satu RT ini, itu betul. saya dititipkan suara 25 sampai 30. Tapi konotasinya beda nih, tidak negatif, malah masyarakat ya kita tahu survei 91% bahkan masyarakat menginginkan masih Pak Wali. Abang melihat itu seperti apa, Bang? Kotak kosong nih. Iya. Dari seorang politisi seperti apa? Kotak kosong itu mematikan. Kadang kalau misalnya warganya memang sudah suka sama satu pemimpinnya ya kotak kosong bisa apa gitu. Iya, betul. Jadi siapapun lawannya, siapapun calonnya, kita harus telah baik-baik. Ya terkadang kan kita tahu nih, media apalagi ya saya sebagai jurnalis kan, walaupun enggak semua tapi ada kadang beberapa jurnalis yang memaknai dari wawancara itu bahkan melebar nggak sesuai konteks. Itu seperti apa melihatnya, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busam ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Busam.id dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Beliau masih muda, sudah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 dan 2029. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Bang Apip, sapaan akrabnya. Halo. Oke, Bang, perkenalkan diri dulu nih ke Sobat Busam ID. Profil lengkap ya ini? Nama aja. Nama saya Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. Kelahiran Samarinda 15 September 1997. Oke, putra daerah nih Sobat Putra Busam ID. daerah. Oke. Umur 28 tahun tuh berarti. Oke, kali ini kita membahas terkait masifnya hoax di tahun politik nih, Bang. Oke. Apalagi kan kita tahu di era digitalisasi ini sangat masif banget nih. Hoax itu produksinya sangat ya, kalau kita lihat di tahun politik nih ya, dari mana aja bisa hoax ini tercipta, Bang. Betul. Melihat hal itu seperti apa, Bang? Ansosmed. Ansosmed. Itu langsung selesai podcast kita nih kalau pendek banget jawabannya soalnya kan. Iya. Ya, jadi kalau hoax itu ya pertama teman-teman influencer juga harusnya bisa membantu masyarakat kita gimana caranya meminimalisir seminimal mungkin agar ketika warga itu membaca sebuah produk dari media, kadang kan kita cuma baca thumbnailnya aja tuh, isinya kadang berbeda dengan thumbnail. Nah itu gimana caranya kita menghimbau teman-teman warga Samarinda untuk lebih sering ketika telah membaca, kita harus penasaran lagi. Jadi jangan percaya dengan satu media. Oke. Ketika kita baca dari satu media, kita cari lagi sumber yang lain. Kita cocokkan benar apa enggak. Nah ini kan kadang grup-grup warga juga ya banyak lah menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Ini saya bahas secara umum dulu kan. Oke. Nanti baru kita bahas ke Betul. politiknya. Nah ya jadi cara untuk menghindari itu, saya berharap teman-teman yang masih muda juga bantu kita pemerintahan ini untuk mengajari kepada warga, paling tidak kalau tidak bisa bantu warga banyak, paling tidak dari sisi keluarga dulu. Betul. Ibu, ayah kita, untuk ketika membaca berita kita harus sandingkan dengan berita yang lain, benar apa tidak? Karena kadang ada satu media, oknum media yang hanya ingin melihat dari sisi negatifnya saja. Padahal terkadang dari sebuah berita itu ada juga sisi positifnya. Harus ada cover both Ya harus side, ada Bang, check and balance-nya lah. Betul. Sama kayak sistem pemerintahan kita kan. Oke, Bang, sebelum dilantik sebagai DPRD Provinsi Kaltim periode yang ini, sebelumnya kan saat ini malah ya, Abang masih menjadi anggota DPRD Kota Samarinda. Sebagai seorang politisi sendiri pernah terkena hoax nggak? Mungkin pernah kali ya, karena kalau ada hoax juga saya nggak pernah gubris yang bagaimana sih. Oke. Menanggapi hoax sendiri misalnya nih, seperti apa dari Bang Apip? Kalau saya pribadi biasa kalau ada hoax, berita-berita yang melebar yang saya tidak merasa melakukannya, ya saya nggak mau komen apa-apa, biarkan aja.
biarkan warga yang menilai. Ya terkadang kan kita tahu nih media, apalagi ya saya sebagai jurnalis kan, Yes. walaupun enggak semua tapi ada kadang beberapa jurnalis yang memaknai dari wawancara itu bahkan melebar nggak sesuai konteks. Itu Betul. seperti apa melihatnya Bang? Ya kalau misalnya selama itu tidak merugikan, kadang kan beritanya itu melebar kemana-mana tuh sehingga benar. merugikan masyarakat. Betul. Saya akan konfirmasi biasanya langsung ke media yang bersangkutan. Oke. Saya bilang tolong dirubah atau di take down sekalian. Tapi jarang sih saya minta di take down. Saya bilang hanya dirubah aja narasinya Oke. sehingga warga itu tidak, kadang tuh isinya udah bener Bang. Pernah itu sekali isinya bener. Thumbnailnya salah. Oh jadi multitafsir Multi masyarakat tafsir. ya. Jadi thumbnailnya itulah yang harus dirubah. Oke. Tapi saya nggak berharap yang klarifikasi di story IG dan lain-lain, nggak perlu lah. Kita sebagai politikus ya biasa aja nanggapinnya. Ini kan dari Abang sebagai politisi nih. Ya kita tahu kadang masyarakat ini kan rentan juga terkena hoax. Yes. Itu seperti apa Bang pesan-pesan dari Abang untuk masyarakat Kota Samarinda atau Kalimantan Timur bahkan? Ya itu tadi, saya berharap sekali kalau kita bilang masyarakat, harapannya sih sebenarnya anak-anak teman-teman yang masih muda itu bantu kita ini di pemerintahan untuk menghindari hoax itu sendiri, karena pemerintahan tanpa masyarakat juga nggak bisa disebut pemerintahan kan. Unsur pertama terbentuknya sebuah negara pasti adanya masyarakat. Nah, teman-teman yang masih muda itu harusnya bisa mencegah ini dengan cara tadi, ketika ada di grup keluarga, ibunya atau mungkin ayahnya atau sekelilingnya yang paling kecil lagi melihatkan sebuah berita, tolong sampaikan benar nggak beritanya. Kalau mau bilang benar apa enggak, caranya gampang, cek lagi di media yang lain, karena kalau berita itu biasanya viral atau lagi hot, Semua itu media pasti ada semua ya? media ada. Benar. Tapi kalau cuma satu, pertanyakan. Oke. Berarti ada udang di balik, ya itulah. Nah, tadi kan Bang Apip bilang dari grup keluarga sendiri nih, memang sangat rentan, apalagi kita tahu orang tua kan, ya tanpa kita mendiskreditkan orang tua, literasinya Kalimantan Timur ini memang kurang kan Bang. Betul. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, orang tua nih kadang main share, dia yang penting duluan share, ya sudah, ini berarti aku penyebar informasi pertama. Itu seperti apa Bang melihat fenomena seperti itu Bang? Ya di grup keluarga saya juga kadang, keluarga besar ya, Ya. keluarga besar saya juga kadang masih ada hal yang seperti itu, dan itu tugasnya saya dengan sepupu-sepupu yang masih paham, yang muda, kita meluruskan. Oke. Apalagi kalau sudah biasanya ada berita-berita black campaign politik dan segala macam, saya paling pertama biasa saya yang mengatakan, udah berita-berita seperti ini nggak usah disebar, karena banyak adik-adik yang masih kecil yang tidak harus melihat. Terus kalau ada berita yang sekiranya kadang makan ramuan ini nanti akan bla 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 bla, itu kan banyak juga tuh. Itu kan hoax Betul. itu. Nah itu kan kita harus cek lagi, bener nggak ini apa segala macam. Kalau nggak ya mending jangan di-share dulu. Jadi kadang saya bilang tolong tante om di take down aja, karena saya lampirkan juga buktinya ini ternyata nggak benar. Karena yang nerbitkan biasanya kan dari media yang memang udah trusted. Betul. Jadi saya screenshot, saya sampaikan di grup, akhirnya dihapus. Oke. Dari kita sih, Benar. kesadaran dari kita. Betul. Jadi kita tadi berbicara hoax secara general, secara umum nih Bang. betul. Mungkin kita masuk di hoax politik. Politik sendiri kita tahu pileg kemarin sudah selesai. Bahkan ada sempat bukan hoax sih, mungkin kabar-kabar seperti misinformasi yang ada PSU terus ada money politik di dalamnya. Abang melihat fenomena seperti itu seperti apa Bang? Banyak ya black campaign itu, saya aja mengalamin. Contoh yang saya dibilang satu RT ini, itu betul. saya dititipkan suara 25 sampai 30. Oke. Nah, itu kan sebenarnya hal yang tidak perlu saya tanggapin karena saya nggak merasa. Cuman karena ini sudah menjadi riak di masyarakat, maka saya harus tanggapi kemarin. Benar. Jadi saya bilang ke teman-teman media, ke warga Samarinda, saya bilang kalau misalnya memang benar, ngapain saya harus turun ke bawah? Betul. Atau saya main PS, main PC saya juga saya terpilih. Tetap terpilih ya. Tetap terpilih, tapi kan saya harus turun ke bawah. Benar. Saya harus perkenalkan diri. Saya harus beritahu warga ini loh saya Afif. Karena kan kemarin mainan saya cuma di Samarinda Utara. Tiba-tiba skupnya sekarang satu Samarinda nih. Samarinda karena provinsi Bang ya. Betul. Jadi kalau cuman gara-gara begitu terus saya terpilih, ngapain saya harus turun ke lapangan? Ngapain warga harus kenal saya kalau cuman gara-gara udah menjamin nih satu RT bisa 20 orang, let's say. Hebat banget saya bisa begitu. Tapi kan ya lagi-lagi biasa itu black campaign, dan ini harus dihindari dengan cara ya tadi. Warga harus pintar-pintar menggunakan akal sehatnya, common sense-nya, dan siapa yang bisa meningkatkan common sense itu adalah pemerintahan sendiri. Dan pemerintahan itu punya kontrol atas medianya. Benar.
Nah, itu kan salah satu perspektif dari media yang menyebarkan hal tersebut, Bang. Betul. Adakah pesan-pesan kepada media, terutama kami sendiri nih, Busam ID, untuk menyebarkan informasi seperti itu? Ada nggak pesan-pesan dari Abang sendiri nih, agar tidak terjadi hal serupa? Ya, kalau kita mau menuju Indonesia emas di 2045, kita menuju generasi emas kita, saya berharap teman-teman media, tapi kalau Busam saya enggak pernah sih baca berita hoaxnya dari Busam. Insya Allah. Insya Allah nggak pernah. Dan insya Allah juga nggak bakal pernah lah. Nah, jadi yang lain ini buat oknum-oknum yang lain, saya nggak menyebutkan siapa. Untuk menaikkan popularitas tidak harus dari berita hoax. Benar. Banyak berita-berita yang masih belum kita gali, berita-berita yang bisa mendorong mungkin teman-teman dewan, teman-teman pemerintahan untuk mengevaluasi lagi kinerja mereka. Tapi fakta. Jadi bukan hanya singgungan without data dan fakta. Oke. Masih banyak kok sebenarnya. Oke, Bang. Kemarin kan Abang sebagai DPRD Kota Samarinda. Sekarang amanahnya, lingkupnya jauh lebih besar nih. Kalimantan Timur dan secara keseluruhan Dapil Samarinda, Bang ya. Betul. Apa, Bang, yang dipersiapkan nih untuk menghadapi hal tersebut? Sebenarnya ini jabatan baru rasa lama aja sih. Oke. Sama aja. Cuma agak lebih besar lebih sedikit besar, skupnya ya. lebih besar skupnya. Saya hanya perlu membiasakan karena dulu mitra kerja saya kepala dinas kota. Ya, sekarang bener. saya harus kenalan lagi dengan teman-teman dinas di provinsi sebagai mitra kerja kami. Ya nanti kita lihat lah di komisi berapa saya ditaruh oleh partai. Cuman memang sedari awal saya bilang kepada warga itu ada janji saya yang harus saya kabulkan. Prioritas saya adalah bagaimana cara membantu teman-teman di kota, baik pemerintahan kota maupun DPRD kota untuk meningkatkan PAD di Kota Samarinda. Kota Samarinda, Bang ya. Karena kalau PAD kita meningkat, otomatis pembangunan makin lancar. Oke. Warganya makin sejahtera, bebayanya bisa dinaikkan. Oke. Ya kan? Betul. Nah, kalau sudah itu naik, otomatis warga senyum. Nah, karena politik itu tujuannya simpel kalau kata Pak Prabowo itu. Karena saya kader Gerindra, maka Prabowo adalah panutan saya. Beliau selalu mengatakan, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang benar, maka lihatlah wargamu. Kalau wargamu tersenyum lebar, maka kamu sudah benar menjadi pemimpin. Jadi itu tujuan utamanya, meningkatkan PAD dulu. Banyak caranya. Oke. Dengan terpilihnya Bang Apip nih bersama teman-teman yang lain, berarti Bang Apip sebagai salah satu anggota DPRD juga yang muda nih, Bang. Sebagai muda ini otomatis kan kita mewakilkan lah suara-suara anak muda, ya tidak terlepas juga orang-orang tua. Seperti apa Abang melihat ini generasi Z, mungkin generasi milenial yang memang suaranya sangat berpengaruh kemarin di Pileg kemarin, Bang? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu, banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memilih saya, memberikan amanah, dan saya berharap sekali. Tadi saya juga dibawa ketemu salah satu aktivis yang biasa bersama saya dulu. Saya masih berharap terus sama teman-teman aktivis-aktivis untuk tidak menutup diri dari saya, dan saya insya Allah tidak akan menutup diri. Saya berharap sering-sering saya diajak diskusi menjadi narasumber, sehingga saya tahu teman-teman ini aktivis-aktivis, teman-teman mahasiswa ini kan pasti lebih dekat dengan masyarakat. Saya tidak mungkin bisa 24 jam ketemu masyarakat satu-satu juga ya. Karena kan peran dari mahasiswa itu adalah agent of change, agent of control. Mereka yang paling sering ke masyarakat, maka mereka juga bisa mewakilkan suara masyarakat kepada saya yang duduk di perwakilan mereka yang duduk di DPRD provinsi. Sehingga saya tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan saya akan perjuangkan itu. Gitu. Berarti, jadi saya berharap diskusinya itu lebih banyak lah. I really love discussion. Berarti tidak menutup diri untuk teman-teman agar terus berdiskusi, Bang ya? Enggak lah, daripada kalian diskusi nggak ada hasilnya, nggak tahu mau kemana, ya mumpung saya setara umurnya dengan kalian, undanglah saya berbicara. Karena saya ngomongnya juga nggak terlalu suka yang serius-serius kecuali di rapat paripurna. Enjoy, Bang. Enjoy aja. Tadi berbicara masalah generasi Z dan milenial nih, Bang. Otomatis kan mereka ini, ya kita tahu lah mereka ini gadget banget anak-anaknya, Bang ya. Terus hoax dan segala macam, mereka juga jadi salah satu pilar yang utama lah terhadap penyebaran hoax ini. Seperti apa pesan Abang terhadap generasi Z dan milenial nih, Bang? Ini saya ulangi lagi tadi. Jadi apalagi teman-teman yang mahasiswa kan mereka punya fungsi itu agent of change, agent of controlnya mereka ada. Jadi kita itu harus bisa membawa masyarakat ini
ke arah yang lebih bagus lah. Jadi dengan cara ketika ada berita begini bukannya ngompor-ngomporin lewat story dan lain-lain, justru kita harus mengklarifikasi ini benar apa tidak. Kalau ini valid ya kita sebarkan ini valid, buktinya apa, risetnya dari mana, datanya dari mana. Jadi jangan dengar satu berita karena kamu influencer, karena kamu aktivis, kamu komporin lagi nih barang, padahal ini belum tentu benar. Gitu. Makanya saya ketika contoh aja kemarin ada berita masalah RUU penyiaran. Sebelum saya komentar, saya baca dulu RUU-nya dari awal sampai Z. Baru saya berani komentar di Instagram. Sehingga masyarakat teredukasi yang melihat story saya. Benar. Jadi saya nggak langsung reaktif karena nggak semua hal itu butuh reaksi pada saat itu juga. Dalam dunia politik yang saya pelajarin, kalau kita mereaksi sebuah hal immediately, langsung, pasti yakin dan percaya hasilnya negatif. We need to calm down first. Kita cari tahu dulu, riset dulu benar apa enggak, terus kita clarify agar masyarakat tahu yang mana benar, yang mana salah. Intinya kita harus pahami poinnya dulu Bang ya, Kita baru ya dulu. Mungkin reaktif itu di akhir lah, setelah kita paham isinya Bang ya. Jangan kita ngomong tapi kita nggak paham isinya. Kita pahami dulu, kita baca dulu benarkah, salahkah, baru kita komen. Kalau dia benar, kita komen itu benar. Dia salah, ini salah. Jadi karena kadang kita ini tanpa kita sadari, walaupun misalnya followers kita sedikit, kadang karena teman-teman ini mungkin aktivis, jadi teman-teman mungkin juniornya pada ngeliat story-nya sebenarnya walaupun nggak follow. Bener. Itu sangat berfungsi gitu. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih Gen Z, ya gunakanlah story-nya dengan sebijak mungkin. Jangan lihat satu berita langsung ikut-ikutan Bang ya. Ngompor-ngomporan padahal tentu ini benar barangnya. Pesan-pesan Bang terhadap masyarakat Samarinda menjelang tahun politik nih. Walaupun kita tahu pasti berbeda pilihan dari keluarga, teman, bahkan sahabat, ada enggak pesan-pesan agar tidak terjadi nih Bang perpecahan di tengah masyarakat Kota Samarinda? Ya, jadi kalau saya pribadi ya pesan-pesan yang sangat mendalam itu dari partai saya ketika memilih kepala daerah. Gunakanlah hati nurani kita. Pilih pemimpin yang memang benar-benar pro kepada rakyat dan jangan termakan oleh media sosialnya. Kita harus cari tahu dulu backgroundnya bagaimana. Terlepas siapapun itu, saya berbicara di sini sebagai perwakilan anak muda. Kita bantu juga yang sudah berumur, yang sudah pasti tidak jarang menggunakan media sosial. Kita bantu menjelaskan kepada mereka, ternyata ini loh calonnya, ini begini, yang A begini, B begini. Jadi kita tahu yang mana harus kita pilih. Jadi jangan karena sosial medianya itu merakyat, sosial medianya itu ya bagus banget framingnya, padahal aslinya nggak gitu. Siapapun yang kita pilih, janganlah kita terpecah belah, karena kan tujuan untuk memilih kepala daerah itu untuk memberikan tongkat estafet yang baru agar pemerintah kita terus berjalan, bukan untuk memecah belah bangsa. Jadi santai aja, kita jalan aja, siapapun yang terpilih kita harus dukung. Ada juga kah Bang pesan-pesan nih terhadap masyarakat, apalagi kita tahu nih kan paslon Kalimantan Timur ini ada 2. Samarinda 1. Sambil Bang, santai. Samarinda hanya 1 nih calon tunggal. Nah, ada enggak pesan-pesan agar masyarakat nih, sekali lagi nih Bang, sampaikan tolong kepada masyarakat agar tidak termakan isu hoax, black campaign, apa yang dilihat di media sosial itu harus ditekankan nih Bang, karena masyarakat tuh cepat lupa dia Bang. Nah iya, itu dia tadi. Saya berharap banget sebenarnya teman-teman yang masih muda, lagi udah 3 kali nih saya ulangi. Teman-teman yang masih muda ini, terutama yang apalagi udah masih muda, influencer lagi. Nah, itu Bang, influencer. Janganlah menggunakan sosial medianya untuk memanas-manasi masyarakat. Kalau perlu beri masyarakat itu pilihan, kayak misalnya kenapa kita harus pilih ini, dijelaskan. Mengedukasi. Bukan memilih ini tapi menjatuhkan pasangan yang lain. Nah, ini kan bukan negara ini black campaign dan ini bukan contoh negara demokrasi. Betul. Kita harus fair gitu. Kita bertanding harus fair. Jadi jangan menjatuhkan lawan dengan cara menyebarkan berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Jadi saya berharap itu, dan siapapun yang kita pilih, saya berharap sekali jangan membuat kita terpecah belah. Dan siapapun juga nanti yang terpilih, ya kita dukung. Jangan setelah nanti pilkada selesai kita masih bahan taman, kan buat apa? Itu sudah
nggak jadi beras. Nah jadi beras Iya, juga betul. kita harus dukung, siapapun dia. Oke, Bang, kemarin itu kan sempat rame isu kotak kosong di Pilgub nih. Tapi kan sekarang sudah 2 paslon. Ya kita tahu kemarin banyak media bahkan perspektif masyarakat menggiring kotak kosong itu ke konotasi yang negatif nih, Bang. Sementara kita tahu di Pilwali Samarinda nanti kan kotak kosong nih. Yap. Pak Andi Harun, tapi konotasinya beda nih, enggak negatif, malah masyarakat ya kita tahu survei 91% bahkan masyarakat menginginkan masih Pak Wali. Abang melihat itu seperti apa, Bang? Kotak kosong nih. Ya, dari seorang politisi seperti apa sebenarnya deskripsinya nih, Bang? kotak kosong itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya Oke. karena harus 50+1 kan untuk terpilih. Bener. Nah, tapi ya kembali ke masyarakat. Jadi yang mana masyarakat percaya. Kalau saya nggak bisa bilang juga kotak kosong itu mematikan. Kadang kalau misalnya warganya memang sudah suka sama satu pemimpinnya ya kotak kosong bisa apa Iya, gitu. betul. Jadi siapapun lawannya, siapapun calonnya, kita harus telah baik-baik backgroundnya, Oke. apa yang pernah dia buat untuk Daerahnya, daerah Bang, ya. ini, dan benar nggak dia bisa memimpin daerah ini, ya kita harus pilih. Karena ingat teman-teman, DPRD kita ini negara yang menganut sistem dua check and balances. Harus ada pemerintahan dari legislatif dan eksekutifnya. Kalau eksekutifnya tidak benar, legislatifnya benar, kita nggak bisa melakukan check and balance. Benar. Jadi dua-duanya harus benar-benar sama-sama sejalur. Jadi jangan pikir kita nggak penting, suara kita ini nggak penting, suara kita ini nggak berguna sekali. Oke. Kita yang menentukan arah masa depan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda ini mau kemana. Betul. Karena kalau teman-teman malah justru pilih golput daripada memilih, itu jauh lebih salah lagi. Oke. Jadi jangan lupa gunakan hak suaranya lah. Ini terakhir nih, Bang. Ini mungkin kita sudah hampir 30 menit sebelum masuk ke closing statement. Oke. Pesan untuk masyarakat dari anak muda, orang tua, bahkan semua masyarakat lah agar menggunakan hak pilihnya di pilkada mendatang, Bang. Oh ya, jadi kemarin sempat ada pesan dari Pak PJ Gubernur ketika pelantikan Oke. provinsi. Saya sebagai anggota dewan harus membantu pemerintahan untuk mensosialisasikan hal ini. Saya berharap sekali teman-teman, apalagi yang masih muda itu kadang saya dengar nggak mau gunakan hak pilihnya karena buat apa? Apatis. Ingat teman-teman, dari ujung rambut kita ini sampai ujung kaki kuku kita ini yang mengatur kita adalah dari undang-undang. Benar. Nah, undang-undang siapa yang membuat? Pemerintahan. Antara DPRD dengan pemerintahan. DPRD membuat, persetujuannya dilakukan bersama-sama antara DPRD dengan pihak eksekutif. Jadi kalau teman-teman berpikir ini tidak ada gunanya, maka teman-teman salah besar. Tuh. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kok harga beras naik dan segala macam naik, teman-teman tidak menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar. Bahkan ada yang memilih lebih baik golput. Makanya ini adalah momentum teman-teman. Pilkada, pileg adalah momentum terbesar teman-teman untuk menjatuhkan pemimpin yang memang tidak pantas untuk dipilih, dan ini adalah waktunya untuk mengangkat pemimpin yang memang sudah sejogjanya dia menjadi pemimpin di negeri ini. Oke. Kalau bahasa kerennya tuh timingnya untuk menjatuhkan orang-orang yang ingin negaranya tidak ingin maju lah. Oke, siap. Itu kata-kata dari Bang Apip nih, mantap. Jadi Bang, ini kita sudah setengah jam closing statement nih. Dari keseluruhan siaran ini mungkin teman-teman Sobat Bersama ID mau dengar closing statement dari Bang Apip nih. Apa ya closing statementnya ya? Yang jelas buat teman-teman, saya mewakili DPRD provinsi. Saya berharap teman-teman yang masih muda, karena saya sangat erat sekali hubungannya dengan teman-teman yang masih muda. Saya berharap teman-teman bantu saya untuk mensosialisasikan lebih tentang bagaimana pentingnya politik di negara ini. Dan bagaimana cara kita mengantisipasi hoax yang seperti tadi kita diskusikan. Dan saya berharap sekali teman-teman yang masih muda ajak saya diskusi, ajak saya nongkrong. Kalau ketemu saya di kafe mungkin, let's say, jangan suka untuk menegur, ajak saya duduk diskusi. Saya akan mendengarkan, karena nanti dari teman-teman itulah
saya akan mensuarakan apa yang harus saya suarakan di provinsi. Karena kan sekarang skup saya satu Samarinda nih. Benar. Saya Lebih nggak harus luas saya nggak harus lagi dengar di Samarinda Utara maunya apa. Tapi sekarang benar-benar Samarinda. Samarinda seluruhan. Oke. Gitu. Dan untuk teman-teman yang masih muda, ayolah melek dengan politik. Oke. Jadi untuk menghindari hoax itu ada bahasa Pak Wali yang saya suka. Nah, Buka mata lebar-lebar, tutup mulut kita dan tutup telinga kita rapat-rapat. Oke. Agar tidak timbul GR dan geger. Oke, siap, mantap. Jadi itu closing statement dari Bang Apip nih bagi teman-teman yang muda. Seperti Bang Apip sampaikan tadi, kalau ketemu di jalan jangan sungkan untuk menegur Bang ya. Yes. Apalagi ajak diskusi tentunya ya yang lebih bermanfaat untuk provinsi kita Kalimantan Timur ke depannya Bang ya. Saya Aditya Setiawan dan Bang Apip pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat